change. I know the old me is over and buried in the ground. I don't care what they say, cause I'll never be ashamed of his love that saved me. 180, the top that's never faded. So now throw up your hands if you know him, then go ahead and call up your friends, cause we out here on a Friday where it be. And if you owe it on to Jesus, so do your thing. 1, 2, 3, 4. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. Hands up! This is real love, this is real love. Say this is real love, this is real love. Oh. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. 1, 2, 3, jump! This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. Oh. One more time, we say.
was just a kid, I dreamed about the life I live. Buy fancy cars and a new crib, and cruise around with all my friends. With all my friends. But I've been waking up and realizing all those things look so much different through a screen. And that type of life ain't what it seems, isn't what it seems. The designer bags are not all bad, but I'll never find my worth in that. I don't need a bunch of money, clothes and diamond rings to be happy, 'cause all the best things in life are free. So give me the simple things. People might say there's a game you gotta play. Just play along and you'll get paid. But I refuse to be a slave. To be a slave, I'm just gonna be me. Yeah. Love all the weird things on my skin. Too pretty, too pretty. My crooked smile, my lazy grin. I'm throwing caution to the wind. To the wind. 'Cause what's popular don't always last. I'm okay with being the outcast. I don't need a bunch of money, clothes and diamond rings to be happy, 'cause all the best things in life are free. So give me the simple. I don't need a bunch of money, clothes and diamond rings to be happy, 'cause all the best things in life are free. So give me the simple things. Here we go again, my mind racing, and I can't seem to win. All these crazy thoughts and feelings, it's like it never ends until your voice breaks through my noise. I know I'm not alone, not alone. You fight my battles. If I would just be still, why would I keep running when you're here? I'll just be quiet and let you speak through the silence. Here I am, no more hiding. You are in this moment, I won't fight it. I'll be quiet. I don't need to know what comes next. Tomorrow's in your hands. I can trust you with my future, 'cause you're already there. I hear your voice pull me forward, and I know I'm not alone, not alone. Away with the distractions, I wanna hear what's true. The only words that matter, they come from you. I'll just be quiet and let you speak through the silence. Here I am, no more hiding. You are in this moment, I won't fight it. I'll be quiet, I'll just be quiet and let you speak through the silence. Here I am, no more hiding. You are in this moment, I won't fight it. I'll be quiet. Whoa,
Shalom, happy Sunday teman-teman yang ada di onsite, yang ada di YouTube, di Zoom juga happy Sunday. Dan puji Tuhan ya, kita bisa ada di sini dengan tadi kita udah datang ya dari tempat kita, mungkin dari rumah atau di tempat yang lain. Dan Tuhan sampaikan di sini kita, kondisi kita sekarang sampai dengan selamat, sampai juga dengan ya sehat saat ini. Dan kita juga bersyukur karena di waktu ini kita mau kebaktian sama-sama. Yuk mari kita sama-sama, saya mau undang untuk satu hati untuk doa dulu sebelum kita mulai kebaktian kita. Mari kita bersatu hati. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini Tuhan Engkau masih menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dan kami di sini Tuhan, kami rindu untuk membesarkan nama-Mu, untuk memuji Engkau, untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami, sampaikan pesan-Mu Tuhan. Melalui Kasari Tuhan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberikan pesan-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau menyampaikan pada setiap kami. Biar kiranya Roh Kudus-Mu yang melawat setiap kami Tuhan. Dan Engkau yang memberkati kebaktian ini Tuhan. Dari awal sampai ke akhirnya Tuhan. Kau juga terbungkus kami Tuhan, tempat ini Tuhan, keluarga kami juga Tuhan. Terbungkus kuasa darah-Mu Tuhan. Biar hanya Engkau saja Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan yang memuaskan dahaga jiwa kami Tuhan. Engkau melawat umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau untuk meninggikan Engkau, bertahtalah atas pujian dan penyembahan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kita, karena hanya Dia saja Yesus, Tuhan yang sudah menang. Dan saya undang untuk bangkit berdiri, teman-teman yang hadir di sini, teman-teman yang di rumah juga boleh bangkit berdiri dan berikan salam. Kita katakan, selamat hari Minggu, Tuhan sudah menyediakan hari ini, hari yang penuh dengan berkat-Nya, hari yang penuh dengan sukacita. Dan saya membacakan satu ayat di Mazmur 18 ayatnya yang kedua. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Wah, banyak banget ya, dan semuanya itu positif. Dan mari sama-sama kita mau memuji namanya, kita mau katakan Tuhan yang adalah perisai kami. Kami percaya kepadamu Tuhan, hidup kami di tangan-Mu Yesus. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Sama-sama, kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Katakan, Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Iman
Takkan ku ragu mengikutimu. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sama-sama. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Katakan, Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, tak akan ku ragu mengikutimu. Kau meneguhkan langkahku. Boleh lebih keras lagi teman-teman, katakan. Ku berjalan sama-sama kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, tak akan ku ragu mengikuti. Katakan, tak akan ku ragu mengikutimu. Tak akan ku ragu mengikutimu. And I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in. Boleh saut-sautan? I believe, I believe. Lebih keras lagi teman-teman. I believe, I believe. Yo, I believe, I believe. Sama-sama yuk katakan, I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you. Yes, jemaat Tuhan katakan. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi teman-teman. Katakan ini iman kami kepada Yesus. Sama-sama, nothing is impossible. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Lebih keras. Yes, I believe, I believe. Sama-sama, I believe in you. Dalam nama satu nama Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama itu. Nama Yesus yang megah, nama Yesus yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan di dalam namanya ada kuasa. Kuasa yang menghidupkan. Kuasa yang baik. Ya Allah yang maha kuasa. Silakan duduk teman-teman. Tuhan Yesus Kristus bukan yang lain. Dia yang berikan
kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Saya membacakan satu ayat di Mazmur 32 ayat yang ke-7. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Tuhan yang dulu, Tuhan yang sampai sekarang, dan yang masih ada sampai besok, sampai di masa depan. Kita perlu Yesus. Mari kita andalkan Yesus. Mari saya undang teman-teman, kita sembah Tuhan. Mau katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terlebih lagi kita katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Saya undang bangkit berdiri teman-teman. Mari kita katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau yang. Jemaat, lebih keras lagi jemaat, katakan, ini iman kita kepadanya, kepada Yesus. Mari bersama-sama katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum padamu, Yesus Allah yang hidup, Raja yang kekal, Raja yang baik, Bapa yang baik. Haleluya. Mari sembah Dia, tinggikan namanya, Yesus Tuhan. Haleluya. Segala hormat raya bagimu, Allah yang baik, penuh kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan, kebaikan-Mu melimpah. Segala puji hormat sembah bagi-Mu Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya, perbuatannya yang baik, perbuatannya yang ajaib. Nah, kami tinggikan Engkau Tuhan, layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Rabaya, 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 rabaya. Sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya. Ramana maya labaya rabaya rabo. Sekira rabaya rabo. Haleluya. Ela rabaya labaya labaya lawase. Haleluya. Mari bermazmur, bermazmur bagi Allah kita. Katakan Yesus mulia, Yesus Raja, Bapa yang baik, Allah yang setia. Haleluya, haleluya, Kau mulia. Haleluya, haleluya. Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan.
kami semua datang ke tempat ini karena ingin menyembah, memuja Allah kami. Engkau tidak kelihatan, namun Engkau nyata dan hidup. Amin. Tuhan, hati kami Tuhan hanya ingin mengasihi Engkau. Hati kami mau berpusat kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyertai langkah hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kasih setiamu besar Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar ya Bapak, kami mau masuk di dalam perjamuan kudus. Sucikan layakan setiap kami Tuhan. Tolong ya Bapak, supaya ketika kami menerima perjamuan ini, kami sadar bahwa Engkau yang sudah lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, haleluya. Haleluya. Tetap dalam posisi berdiri, boleh ambil cawan dan roti masing-masing yang sudah ada di kursi kalian. Setelah itu bangkit berdiri kembali. Haleluya, kita akan terima perjamuan pada siang hari ini. Kita akan nyanyikan dulu satu lagu yang menceritakan bahwa kasih Allah itu sungguh besar bagi setiap kita. Mari kita nyanyikan lagu itu. Aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Jemaat sendiri katakan, kasih Allah. Mari kita bayangkan pengorbanan Yesus. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Dia mati di salib karena dosa-dosa kita. Ya Yesus. Amin Tuhan. Sama-sama angkat suara kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Musik memainkan dengan lembut refnya saja. Mari masing-masing berurusan dengan kuasa Roh Kudus. Minta ampun atas setiap kesalahan kita. Minta Tuhan yang menyucikan hati kita supaya kita layak menerima perjamuan. Mari ingat kasih Tuhan buat kita. Apakah kita sudah mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh? Apakah kita lebih memprioritaskan untuk hal-hal yang lain daripada Tuhan Yesus? Mari sekarang datang kepadanya. Minta Tuhan yang melayakkan setiap kita. Yesus. Yesus.
Demikian juga kita terus belajar mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kita. Mungkin kemarin-kemarin dalam waktu minggu ini kalian banyak mendapat perasaan ditolak, perasaan diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Pada hari ini, mari datang kepada Tuhan. Lepaskanlah pengampunan itu. Mari datang kepada Tuhan. Minta Tuhan yang kuatkan hati kita supaya kita belajar untuk terus mengampuni Yesus. Wah, Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya. Silakan mengangkat roti pada tangan kanan melebihi di atas kepala kita. Sebelum memakannya bersama-sama, inilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Apakah kita percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan supaya kita bersatu di dalamnya? Amin. Amin. Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengangkat cawan pada tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah kita percaya bahwa cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang dicurahkan supaya dosa-dosa kita diampuninya? Amin. Amin. Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua mengucap syukur di dalam bahasa Indonesia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang sudah mengampuni dosa kami. Engkau yang menyediakan tempat bagi kami di rumah surga. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan jiwa kami. Engkau bahkan menerima kami apa adanya. Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau yang telah menang atas maut, bangkit, naik ke surga, supaya kami juga beroleh jalan ke surga. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau menjamin hidup kami, Tuhan. Tidak ada yang lain seperti Engkau. Bangkit dari kematian, naik ke surga, menjamin hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Bahkan Engkau memberi arti hidup kami. Hidup kami adalah hidup untuk memuliakan nama-Mu. Hidup kami biarlah dipenuhi kasih-Mu, sehingga kami bisa berbuat baik, bisa berbuat kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan syukur Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. 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 Ya, silakan duduk. Ya, hari ini kita dilayani oleh Kak Sari. Ingat ya Kak Sari ya. Nah, Kak Sari itu waktu itu Tante sampai sekarang masih ingat khotbahnya. Yang do the best itu ya. Jadi itu buat Tante aja yang udah tua ya, terus menginspirasi. Jadi kalau saya lagi mengerjakan apa-apa, selalu tuh ada perkataan itu, ayo do the best ya. Nah maka hari ini kita percaya biar Tante Sari yang diurapi Tuhan ya. Kita akan beri sambutan, tepuk tangan ya untuk Kak Sari ya, silakan Kak Sari.
बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू। कभी कुछ ना करके भी देखो. Eat 5 star, do nothing. Oke, shalom semuanya. Ada yang paham iklan ini? Ada Kak, itu coklatnya saking enaknya sampai nggak sempet nolongin orang gitu ya. Bukan ya, bukan itu ya. Atau itu pahamnya? Enggak ya. Hari ini kita akan belajar tentang bersyukur. Sering ya kita dengar ya, bahkan ketika tadi kita memuji Tuhan, banyak sekali kata-kata bersyukur. Ya, bersyukur itu apa sih? Gampangnya adalah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ya, jadi bersyukur adalah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ayatnya di 2 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Segala hal, sebab itulah di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi dibaca sambil dipahami ya. Tidak hanya dibaca. Sekali lagi 2 Tesalonika 5 ayat 18 sama-sama kita baca. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam. Ya, jadi perintahnya apa? Mengucap syukur dalam keadaan apa? Segala hal. Berarti enak gak enak masuk ya? Masuk. Oke. Kenapa kok mesti mengucap syukur? Karena itu yang dikehendaki. Siapa yang menghendaki? Allah di dalam Kristus Yesus. Bukan Allah yang lain, tetapi Allah di dalam Kristus Yesus ya. Mengucap syukur. Yang setuju mengucap syukur itu gampang, boleh angkat tangan. Susah ya, tapi bisa ya. Bisa ya, yang setuju mengucap syukur itu susah, tapi bisa dilakukan, angkat tangan. Oke, terima kasih. Yang enggak angkat tangan, angkat kaki. Oh enggak, jangan ya. Next berikutnya. Nah, ini ayat ngomong soal mengucap syukur ini, saya teringat dengan kisah Matius 15 ayat 32 sampai 39 ya. Ini kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan berapa orang? 5.000 dikurangi 1.000. Jadi 4.000. Ya, 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan. Duh, Kak Sari emang ada kisah itu? Bukannya 5 roti dan 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. Nah itu yang menarik, saya juga baru tahu kisah ini ya. Yang baru juga tahu kita baca sama-sama karena ada pesan Tuhan hari ini tentang mengucap syukur melalui ayat ini. 15 ayat 32 dikatakan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Kalau kita lihat orang yang kurang terus tergerak, hati kita oleh belas kasihan berarti tandanya ada Yesus dalam hati kita. Kalau kita cuek-cuek aja harus ditanya ada Tuhan Yesus gak? Karena Tuhan Yesus suka kalau lihat ada yang perlu pertolongan tergerak hatinya. Kepada orang banyak itu, sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Berhenti sampai ayat itu dulu. Kenapa sih Kak mesti mengucap syukur? Kenapa mesti bersyukur? Kenapa? Jadi ini adalah kisah ada 4.000 orang, laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka mengikuti Tuhan Yesus selama berapa hari? Sudah 3 hari ya. Lalu tiba saatnya Tuhan ngomong, nih Allah kita itu emang Allah yang keren, Allah yang bertanggung jawab. Tapi hari ini waktu saya menyiapkan itu saya baru tahu loh ternyata Tuhan kita itu so sweet, bener. Katanya begini nih, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Baru tahu ayat ini, atau ada yang pernah tahu?
Saya waktu prepare firman Tuhan ini, saya ngomong sama suami saya begini, kok tahu enggak Tuhan itu loh, jadi keinget dulu waktu masih muda ya kok ya. Emang kenapa? Kan biasanya gini WA-nya, udah makan belum? Gitu kan, bener gak sih? Bener ada yang manggut berarti pernah juga ya. Udah makan belum? Nanti sakit loh, gitu kan sih? Ternyata Tuhan itu se-sweet itu loh. Tuhan bilang gini, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Jadi kalau sekarang punya pasangan, kalian dipulangkan ketika kalian jalan berdua, terus kalian belum makan, itu harus ditanya. Dia sayang gak sama kalian? Ya, karena se-sweet itu. Artinya apa? Kenapa sih kok kita ini bersyukur sama Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan menganggap diri kita itu spesial. Coba semua bilang spesial. Spesial. Iya, setiap kita spesial. Bukan karena kita melayani kita dianggap spesial, bukan. Atau bukan karena kita tidak melayani kita dianggap spesial, enggak juga. Karena memang kita ini spesial. Maka ada lagu begini. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku, ya karena aku ini memang istimewa. Maka sebagai buktinya, kok aku itu istimewa ya? Kenapa? Buktinya apa? Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib. Yang tadi kita peringati dengan perjamuan kudus. Dia enggak cuman umbar janji, dia enggak cuman oh ya udah ditolong yang kita perlu ditolong, enggak. Tetapi dia buktikan, dia berikan hidupnya buat kita. Harusnya mudah buat kita untuk bersyukur. Karena melihat bagaimana dia sangat cinta sekali kepada kita. Apa sih yang kadang membuat kita itu tidak bersyukur? Banyak hal Kak. Paling gampang adalah tidak sesuai dengan keinginan saya. Tidak sesuai dengan harapan saya. Makanya saya nggak bisa bersyukur. Tapi ingat sebelum kita punya harapan, Tuhan itu sudah menyelesaikan semua di atas kayu salib. Dia buktikan cinta kasihnya kepada kita. Ya, jadi yang pertama kenapa mesti bersyukur? Karena kita istimewa dan Tuhan cinta sama kita semua. Ya, next berikutnya. Langsung yang kedua, karena cuma 30 menit loh. Ayat 32, lalu Yesus memanggil murid-muridnya, salah yang dibaca. Ayat 33, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita bisa mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Gimana mesti ngasih makan, coba pikir, ini tuh orangnya banyak ya. Bersyukur enggak itu? Enggak ya. Kenapa? Karena lihat realitanya enggak sesuai dengan harapan. Ya, itu yang dikatakan murid-muridnya. Tapi Yesus bilang apa? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Katanya ada 7. Dan Kak Sari pikir pasti itu muridnya juga ngomongnya 7 gitu ya. Enggak tahu dia punya harapan apa enggak, enggak tahu juga ya. Dan ada lagi beberapa ikan kecil ya. Tetapi yang menarik adalah di poin kedua ini kita mesti bersyukur. Gimana caranya supaya bisa kita bersyukur? Fokus pada apa yang ada padamu. Kata firman Tuhan, ada padamu itu kamu punya apa? Kalau kita melihat keadaan, situasi hanya pada apa yang tidak ada, maka kita tidak bisa bersyukur. Ini nih enak nih makan beginian, kalau ada sambelnya, jadinya ayam, lalu sayur itu enggak enak semua jadinya, gara-gara enggak ada sambel, bener enggak kayak gitu? Ya, kadang-kadang sadar enggak sadar, saya itu kan karena suka kalau ketemu orang, janjian sama teman gitu mestinya di tempat makan. Terus dia bilang gini, enak banget ya. Tapi sayang ini kok nggak ada ikan terinya gitu ya. Jadi yang udah ada itu jadi nggak enak gitu. Maka setiap kali saya itu kalau jalan sama Ko Andri, kami makan selalu coba-coba tempat-tempat yang baru. Kami sudah punya kesepakatan, enak nggak enak diem aja, dinikmati. Nanti sepulang ini baru kita bahas. Kira-kira besok mau kesini lagi nggak? Enggak, yo sekali aja yo. Gitu artinya itu kita nggak cocok. Begitu. Tapi saat makan kami berusaha untuk menikmati. Misalnya
sausnya nggak terlalu cocok sama lidah kami. Tapi karena kami belajar untuk mengucap syukur ya. Oh, wortelnya itu masih berasa enak ternyata. Oh, kentangnya masih berasa enak. Tapi kalau kita ucapkan, kita ngomong, ya gak enak ini. Harusnya ini ada saus ininya biar cocok. Jadi enak gak kira-kira makanannya? Ya gak enak. Gitu ya. Jadi fokus pada apa yang ada pada diri kita. Beberapa bulan ini kami lagi berdoa karena beberapa guru kami itu di tempat saya mengajar akan resign. Nah, terus kami berdoa lah, Tuhan tolong kasih guru, kirimkan guru, saya bilang gitu. Yang ada, yang datang malah murid-murid yang baru yang daftar. Terus saya bilang gini, Tuhan, aku kan mintanya itu minta guru, bukan minta murid. Kenapa Tuhan mesti kasih murid? Kenapa? Karena fokusnya pada yang tidak ada. Padahal murid nambah harusnya bersyukur harusnya. Tetapi karena fokusnya pada yang tidak ada, maka tidak bisa bersyukur. Ya, saat hari ini aku nggak bisa bersyukur Kak sama orang tuaku. Soalnya orang tuaku itu kurang ideal. Bersyukur ada orang tua kita. Saya itu hari ini tuh berdiri di sini saya bersyukur. Kok bisa saya sampai ada di sini? Saya yakin karena ada banyak proses yang Tuhan izinkan melalui orang tua saya. Dan saya bersyukur sama Tuhan. Ya, dan fokus pada solusi. Jadi fokus pada solusi. Ketika kita punya masalah, bukan masalahnya yang diomongin terus, yang apa orang Jawa bilang itu diumbreng-umbreng, bukan. Tetapi solusinya itu gimana? Jadi saya itu teringat waktu jedah antara SMA ke kerja, waktu itu papa saya sakit, mama saya meninggalkan kami. Saya sebagai anak pertama maka harus menanggung, begitu, untuk makan dan bla bla bla. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, aku percaya, karena saya setiap hari itu putar lagunya, tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Artinya begini, saya beriman Tuhan satu kali pasti Tuhan punya maksud baik. Yang saya pikirkan bukan meratapi, mama kok enggak pulang ya, papaku sakit. Bukan. Kalau begitu enggak bisa bersyukur. Fokus saya waktu itu saya cari solusi, saya butuh uang buat adik-adik saya makan dan bla bla bla. Gimana caranya? Yang saya bisa lakukan adalah ngelesin waktu itu, karena saya suka banget ngajar. Saya bagiin brosur-brosur tuh. Punya printer ya enggak punya, komputer enggak punya, udah kerental aja. Pokoknya yang ada saya maksimalkan. Sampai akhirnya saya bagiin brosur dan satu kali ditelepon sama seseorang. Dan seseorang itu mau ngelesin anaknya. Akhirnya saya ngelesin beberapa kali, naik apa Kak Sari itu lumayan jauh dari rumah. Yang ada apa? Sepeda ontel. Saya bilang, puji Tuhan masih punya sepeda ontel, saya bisa ngelesin. Walaupun itu cukup jauh. Saya ngajar ngelesin, nah karena butuh uang, saya lihat ibunya ini kok nggak pernah masak. Setiap kali mau selesai les, ibu ini mau cari makan. Saya tanya lah, Bu, Ibu kira-kira perlu catering nggak Bu? Katanya gitu. Duh, emang kamu bisa masak? Kalau di Jawa itu namanya rantangan. Kamu bisa masak? Gampang Bu, saya bilang gitu. Padahal saya itu enggak bisa masak. Yang dimasak juga apa gitu, karena orang enggak punya modal buat jualan-jualan begitu. Terus saya pikir gini, mama saya dulu itu kan sering nyuruh saya untuk beli ke warung, beli makan buat kami makan. Saya pikir gini, oh ya udah, saya pulang, intinya ibu itu mau catering. Jadi setiap kali les, saya itu nyari rantang di rumah. Rantang tahu ya rantang ya? Tahu ya, tempat makan yang disusun-susun buat tempat nasi. Itu loh, kalau kayak orang di kampung biasanya buat ngirim ke sawah gitu loh. Biasa anggap tahu aja lah, tempat bekal. Nah, terus jadi setiap kali saya mau berangkat ngeles, saya itu bawa rantang, saya pergi ke warung, saya beliin tuh lauknya, terus nasinya, terus pokoknya macam-macam sayurnya. Terus saya bawa naik sepeda itu ke tempat ibu itu. Dan itu berjalan. Jadi dalam 1 bulan itu saya dapat pemasukan uang les, saya dapat keuntungan dari rantangan. Gitu. Jadi
Ketika kita ngalami masalah, jangan berhenti pada kenapa, enggak. Karena ketika kita bertanya kenapa, kita enggak lihat apa yang ada. Makanya harus pakai kacamata yang positif. Iya, kacamatanya mesti positif. Nah, Kak Sari bawa kacamata positif. Nah, bisa lihat ya. Nah, itu kurang lebih lah seperti ini ya. Kalau kita nggak pakai kacamata positif, kenapa ya sudah 11 tahun, kok Tuhan nggak kasih anak ya? Kurang apa saya ini melayani Tuhan? Kurang apa? Tapi ketika pakai kacamata positif, bersyukur belum punya anak. Masih banyak anak-anak les, masih banyak anak-anak sekolah minggu. Ya, bersyukur. Sekarang kalau pergi-pergi, saya angkat dulu ya kacamatanya. Kalau pergi-pergi itu adik saya gitu, repot banget tuh bawa stroller, opo. Lah saya sama suami saya cuma santai aja bawa badan ya. Dinikmatin aja gitu loh. Bukan enggak mau, tapi memang belum Tuhan kasih. Mau gimana? Ya wis bersyukur aja yang sekarang dinikmati. Kak Sari aku ini sudah umur 20 lebih loh. Tapi kok ya belum punya pacar ya. Iya ini. Ya. Apa aku ini jelek ya, Tuhan ini kok jahat ya. Kerjaku sudah mapan ya. Tapi kok, oh iya pakai kacamata. Oh aku yakin Tuhan saat ini aku mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Aku percaya kalau kebutuhanku sehari-hari Tuhan cukupkan. Orang namanya pasangan hidup itu tulang rusuk. Ya itu pasti ketemu. Orang itu tulang rusuknya kita. Ya kan? Ya jadi pakai kacamata positif. Kenapa? Ketika kita pakai kacamata positif, maka next berikutnya. Nah, ayat 15 ayat 33. Ya, 35. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Apa yang Yesus lakukan? Ia mengambil 7 roti dan ikan itu mengucap syukur. Tuhan gak cuma perintahkan, tapi Allah kita itu pokoknya keren banget kok. Kalau mau cari cowok, pacar, calon suami yang kayak Tuhan Yesus lah kurang lebih ya. Dia gak cuma ngomong, kasih teladan, dia juga mengucap syukur. Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Yang ketiga, ngomong soal mengucap syukur yaitu percaya. Ketika Tuhan mengucap syukur, saya yakin Tuhan itu percaya bahwa Allah Bapanya di surga akan sanggup melakukan mujizat. Ya, ketika kita mengucap syukur artinya walaupun kita belum lihat, Tuhan aku ini sakit kok enggak sembuh-sembuh. Ya, sudah doa buat guru kok ya enggak datang-datang gurunya. Jadi setiap kali ada lamaran, ada yang masuk, nanti yang sakit lah pas waktu interview, yang enggak bisa lah, yang kerjanya enggak bisa ditinggal. Ya, tapi belajar mengucap syukur. Kenyataannya kayaknya belum dilihat, tetapi percaya bahwa Allah itu mampu dan mau menolong hidup kita. Dan gak cuman kalau ngomong soal mengucap syukur berarti diucap, dikatakan. Ya, kalau kita sudah punya cara pandang positif, ya kacamata kita positif, yang kita lihat itu positif, dia akan turun ke hati kita pun juga positif. Dan itu akan terekspresi dari perkataan kita. Ya, karena yang di hati itu muncul di perkataan. Iya, kalau perkataannya Shalom Kak Sari. Nah, ini kayaknya orangnya asik ya. Hatinya kayak santuy gitu loh ya. Nah, saya yang ngomong soal mengucap syukur ini, saya ini kan jualan boneka, terus saya juga ngelesin. Beberapa waktu itu ada yang buka les di gak jauh dari perumahan kami. Lalu beberapa orang tua bilang gini, Bun itu ada yang buka les. Saya bilang santai aja. Berkatnya itu datang dari Tuhan. Orang mau buka les, gak usah jauh-jauh. Kalau kita ke puncak itu yang jual makanan yang sama itu sederetan. Saya bilang percayalah, mengucap syukur. Kalau sampai orang buka karena ada SBS berarti SBS menginspirasi. Oh SBS-nya bagus ya. Jadi makanya, aku tak bikin juga gitu. Termasuk boneka flanel yang saya jual. Itu waktu saya kirim ke daerah sana, puncak ke atas itu,
ada di toko yang saya nitip, itu ada barang yang sama dengan barang saya. Pertama saya kaget loh, kayaknya ini bukan punya saya gitu. Waduh kurang ajar ya. Orang kok ya enggak kreatif gitu loh ya. Kok ya mbok ya cari ide sendiri gitu loh. Kenapa mesti duplikat barangnya orang gitu ya. Sampai akhirnya ketika saya di mobil saya bilang gini, bersyukur ya, berarti produkku itu bagus. Makanya ditiru sama orang. Kan gitu, benar gak sih? Kita kadang-kadang suka sebel itu ya, aku kalau ke gereja pakai jepit, dia ikut pakai jepit. Aku pakai sepatu putih, dia ikut pakai sepatu putih. Jangan sebel, berarti hidup kita menginspirasi dia. Ya, aku potong gini, dia ikut potong. Ya, aku les di sini, dia ikut les. Aku kerja ini, cita-cita pengen kuliah di sini, dia ikut. Berarti hidupmu menginspirasi, gitu ya. Jadi mengucap syukur, percaya dan perkatakan, harus diomong. Tuhan, aku percaya, walaupun aku belum melihat, tapi aku percaya. Next berikutnya, kita lihat ada kuasa loh dalam perkataan mengucap syukur itu. Bahkan kalau kita lihat di bangsa Israel ketika dia tidak mengucap syukur alias bersungut-sungut, 40 tahun loh itu terjebak, ya enggak keluar-keluar. Karena apa? Sungut-sungut itu lawan kata dari ucapan syukur dan itu sangat, saya pikir menjijikkan buat Tuhan. Ya, kenapa? Nyawanya lu sudah dikasih, nyawanya sudah dikasih. Maksud iya gara-gara doa satu aja nggak dijawab terus kita itu jadi nggak bersyukur sama Tuhan. Ya, kita lihat gimana powerfulnya dengan kita bersyukur. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kalau Tuhan raktir itu ya nggak pernah setengah-setengah. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, masih babungkus. Iya, masih ada sisanya 7 bakul penuh. Ajaib loh Tuhan kita. Ya, jangan pernah menahan untuk mengucap syukur. Nyawanya sudah dia kasih. Kalau cuma pasangan hidup, mau kuliah, Tuhan kasih. Termasuk anak, kalau Tuhan mau kasih saya, Tuhan kasih. Iya, ya. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Sudah kenyang kan? Monggo pulang. Allah kita Allah yang bertanggung jawab. Sekali lagi nyawanya saja dia berikan. Jangan sampai karena hal yang sepele kita jadi gak bersyukur sama Tuhan. Kalau ada 10 doa kita, ada 1 doa yang belum dijawab. Ingat ada 9 doa yang Tuhan sudah jawab. Jangan sampai karena 1 doa itu Tuhan ini jahat banget ya. Ya jangan ya, tetap bersyukur. Next. Terakhir ya, kesimpulannya, you are special, Jesus love you. Ya, kamu itu istimewa. Setiap kali datang tuduhan, tapi Tuhan aku kan banyak dosa. No, you are special, Jesus love you. Yang kedua, fokus pada apa yang ada. Ya, puji Tuhan, tadi berangkat itu masih bisa naik mobil. Loh kalau enggak punya mobil, puji Tuhan masih bisa, ingat kesaksiannya Kosaron kemarin ya, jadi kalau Kosaron maju, kalau ini mundur jadinya. Masih bisa ya, naik angkot, masih punya ongkos, bersyukur. Jangan pernah membandingkan sama yang di atas itu sebagai motivasi. 1 kali Tuhan aku ke sana, 1 kali. Waktu dulu datang ke gereja ini pertama-tama ya naik motor dari Bojonggede ke sini. Saya bilang Tuhan 1 kali aku pun naik mobil. 1 kali. Dan sekarang ini ternyata enggak cuma 1 kali, berkali-kali naik mobil ke gereja. Iya, ya. Jadi bersyukur. Fokus pada apa yang ada, solusi, cari solusinya. Yang ketiga, percaya dan perkatakan ucapan syukur itu bahwa Allah mampu dan mau menolong kita. Ya, tetap semangat. PR-nya ketika pulang bersyukur. Mulai nih mulutnya mulai enggak bersyukur, ngomong Tuhan terima kasih. Tuhan baik sama saya, banyak hal yang kita bisa mengucap syukur. Ayat penutupnya sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Ya, sekali lagi kukatakan mengucap syukurlah segala hal, semuanya mengucap syukur. Ya, sebab itulah yang dikehendaki. Bukankah hidup kita mau melakukan kehendaknya Tuhan? Tuhan cuma mau kita mengucap syukur, terima kasih sama Tuhan. Ya,
Sebab itu yang dikehendaki Allah. Saya tutup dengan satu kesaksian, saya itu punya mama mertua. Kalau saya datang ke rumahnya, terus saya bawain ya, menurut saya itu makanan sepele gitu kayak donat. Dan harganya enggak yang donat Jeko, apa donat apa gitu, enggak. Terus mama saya tuh datang, "Ma, ini mah aku bawa donat." "Ya ampun nih, terima kasih ya nih, ya ampun makasih ya nih." Manggil saya Noni kan ya, "Makasih ya nih, aduh ini enak ini." Terus mama saya duduk di kursi, dibuka lah itu donatnya terus dimakan. Belum juga nyampe lidah, belum. Enak ya katanya gitu. Dan itu membuat saya itu seneng, saya yang memberinya. Jadi setiap kali saya pergi, saya selalu bilang sama suami saya, "Kok bawain sesuatu buat oma, buat mama saya maksudnya." Saya pikir Tuhan pun sama loh kayak gitu. Ketika kita jadi anak yang tahu terima kasih, selalu bersyukur sama Tuhan. Saya yakin setiap doa-doa kita gak akan lama ditahan oleh Tuhan. Tuhan punya waktu yang tepat buat kita. Ya, kita mau siapkan hati kita, sepertinya masih semangat mendengar firman ya. Ingat aja nih kacamata positif, kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan lagu ini. Yes, terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu Semuanya Tuhan sudah kasih. yang ku terima dari-Mu. Hidup kami. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Terima kasih Tuhan. selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa Saya undang semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau katakan dengan apa Tuhan? dengan apa ku membalas kasih-Mu Semuanya Tuhan sudah berikan kepada kami. yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu Terima kasih bersyukur, Tuhan. selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Biar keluar dari hati kita, ku mau selalu. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang Amin. setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Yes, amin. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Yes, kita percaya Dia Bapak kita yang setia. Keren sekali, Dia setia artinya tak pernah Dia tinggalkan hidup kita. Sedetik pun dalam segala keadaan hidup kita, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia sangat suka ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Selalu mengucapkan terima kasih. Karena saat ketika kita bersyukur, kita tahu bahwa kita percaya Tuhan sanggup mengadakan hal yang dahsyat buat hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kak Sari kasih waktu beberapa menit untuk setiap kita boleh responi firman Tuhan. Biar firman yang kita dengar itu merema di dalam hidup kita. Dan pulang dari sini kita boleh merasakan hal yang berbeda. Karena firman itu tidak berhenti pada telinga kita, tetapi itu bisa kita lakukan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Kalau kita bisa sampai saat ini, itu bukan sekedar kemampuan kalian, tetapi itu karena Tuhan loh yang mampuin. Jangan pernah membuat hati Tuhan berduka karena kita bersungut-sungut, tidak tahu terima kasih. Banyak hal yang kita bisa bersyukur. Kak Sari pikir gak akan cukup 1 menit untuk kita merenungkan bagaimana banyak hal yang ada pada kita yang kita harus syukuri. Tapi biar itu terus di dalam hati kita selalu bersyukur. Ingat, oh iya ya, untung aja ada ini. Untung aku masih bisa begini. Terima kasih buat setiap firman yang Tuhan sudah sampaikan. Buat hati kami selalu percaya. Buat hati kami terus percaya kepada Tuhan. Dan buat hati kami terus berharap kepada Tuhan. Dan biar itu terekspresi dari perkataan kami selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan, bahkan hidupmu saja Tuhan sudah berikan. Apalagi hal yang lain pasti Tuhan akan memberikan. Kami ucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Selamat duduk teman-teman. Dan kita bersyukur, kita berterima kasih untuk Kak Sari yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Sungguh hari yang indah ya, hari dimana kita bisa beraktivitas keluar, iya sudah ini ya, sudah getting better semuanya sekarang. Dan ini juga tadi kita bersyukur kita udah dengar pesan firman Tuhan dan waktunya juga kita bersuka cita juga karena sekarang kita mau menyambut. Mungkin kalau ada teman-teman yang baru pertama kali hadir kebaktian di tempat ini, kalau misalnya tidak keberatan, kami mengundang buat teman-teman untuk melambaikan tangannya. Karena kami ingin berkenalan dengan teman-teman, juga tim dari hospitality ingin untuk menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir. Kalau misalnya ada, boleh melambaikan tangannya. Oh ini. Ya, kalau misalnya ada, nanti setelah kebaktian ini selesai, saya mengundang teman-teman untuk setelah kebaktian ini jangan pulang dulu ya. Kenapa? Karena nanti mau ada souvenir, mau ada juga tim hospitality yang nanti akan berkenalan dengan teman-teman. Nah, tadi kita udah mendengarkan pesan firman Tuhan sama-sama dan kita juga tiba waktunya ya. Kita mengucapkan syukur juga lewat dari persembahan. Kita memberikan persembahan dengan bersuka cita. Mari kita sambut dengan bertepuk tangan bersama. Dan teman-teman untuk persembahan yang onsite bisa lewat amplop yang ada di kursi masing-masing, dimasukkan ke dalam amplopnya dan nanti setelah kebaktian selesai amplopnya dimasukkan di kotak yang ada di luar. Untuk teman-teman yang online bisa menggunakan QR code yang nanti akan ada tertera di layar. Dan nanti sambil kita persembahan nanti juga akan ada pengumuman yang ditampilkan di layar. Nah sebelum kita memberi saya membacakan satu ayat di 1 Tawarik 16 ayat ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita memberikan yang terbaik, kita memberikan dengan penuh sukacita. Sebelum memberi kita bersatu hati berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sungguh memberkati kami. Dan tiba saatnya untuk kami memberkati pekerjaan Tuhan, biar kiranya Engkau melayakkan setiap persembahan kami Bapa untuk dapat digunakan memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Terima kasih teman-teman untuk persembahannya. Kita sekarang tidak ada video ya, tidak ada video, dan kita akan mengundang Pastor Mimi untuk tutup dalam doa berkat. Oh iya, mic-nya dari diberkati nggak oleh firman Tuhan tadi? Yes, Amin. sangat. Sederhana, tapi itu harus dipraktekkan sehari-hari ya. Yes. Siapapun kita ya. Kalau kita sering mengucap syukur, maka hidup kita jadi bersemangat. Kalau enggak mengucap syukur, ngeluh aja, meratapi segala keadaan ya, menangisi, mengapa aku dilahirkan di keluarga seperti ini ya. Mengapa aku belum dapat pasangan kayak orang lain? Mengapa nilaiku selalu jelek dan sebagainya. Nah kalau nilai jelek sih evaluasi dulu ya. Kalau nggak belajar ya jadi jelek ya, salah sendiri ya. Tapi kalau misalnya udah belajar, aduh kok aku nggak bisa matematika sih. Aku nih bolot banget, lemot ya dan sebagainya. Nah sekarang mulai Tuhan aku mengucap syukur. Aku yang penting udah berusaha belajar matematika. Namun kalau aku dapat nilai segini nggak apa-apa, yang penting aku nggak nyontek. Yang penting aku belajar sungguh-sungguh, pasti aku percaya aku talentanya, karunianya, kecerdasannya di bidang yang lain. Nah nanti mulai mengucap syukur dengan apa yang ada. Jadi misalnya gak bisa matematika, tapi kamu jago bahasa. Nah ya, oh bahasaku lancar, itu diperdalam. Yang bisa matematika, maaf ya kalau di sini. Kalau karena tante juga dulu seneng banget dengan orang-orang yang bisa matematika. Wah udah dah, itu bagi tante idola gitu. Makanya tante dapetin Pastor Fu juga karena itu ya. Salah satunya karena begitu ya. Nah tapi ternyata setelah tante selidikin, ternyata banyak loh orang yang pinter matematika. Tapi juga hidupnya biasa-biasa aja tuh. Hidupnya juga nggak ngapa-ngapain gitu. Nah jadi bukan ditentukan, oh dia pinter matematika, dia pinter fisika. Wah aku cuma pinter bahasa Sunda, gimana nih ya? Nah ya, nah kalau udah pinter bahasa Sunda, pasti bisa bahasa Indonesia harusnya, ya enggak? Jadi kalau udah pinter bahasa, mengucap syukur, nanti itu yang diperdalam, kelebihan itu. Nanti kalian pun pasti akan menjadi orang yang berguna lewat bahasa ya. Jadi jangan khawatir ya. Tuhan sangat mengasihi setiap kita apa adanya ya. Mau yang badannya agak gendut kayak tante ya, badannya yang cempreng kurus nggak bisa gendut-gendut terus. Nah ucap syukur, yang penting apa? Sehat ya, enggak ya, sehat ya. Mari bangkit berdiri, nyanyikan dulu satu praise ya sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Nanti Korudi akan pimpin ya. Tuhanlah kekuatanku ya. Oke semangat ya. Mari bersyukur bersama-sama teman-teman. Lewat lagu ini banyak alasan untuk bersyukur. Kita mau katakan amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Alasan pertama. Dia gunung, batu, dan keselamatan. Dia bikin kita selamat. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersama-sama bersyukur kepadanya.
Ku mau selalu bersyukur karena cintanya tidak pernah berubah. His love is everlasting. Yes. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saya undang teman-teman ya. Teman-teman, katakan, Tuhan Engkau kekuatan kami, mazmur kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Lebih keras lagi. Ya gunung batu dan keselamatan. Katakan, hanya Padamu hatiku dan biar ini jadi percaya kita. Kaulah. Dan kota Dan mari bersama-sama yuk kita katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak katakan kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Dan itu alasan kita bersyukur kepadanya. Mari bersyukur terus kepadanya. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Yesus. Ayo beri lagi sorak-sorai bagi dia. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan di mana kami beribadah, kami diingatkan, kami semua masing-masing istimewa di hadapan-Mu. Tidak ada satu anak pun yang tidak berharga Tuhan. Dunia boleh memandang rendah kami. Orang sering mungkin menyepelekan kami. Bahkan mungkin ada yang mendapat perlakuan tidak adil dan sebagainya. Namun kami percaya hidup kami di dalam-Mu Tuhan adalah hidup yang Engkau perkenaan Tuhan, yang Engkau berikan Tuhan, yang Engkau layakkan Tuhan. Sebab itu kami mau bersyukur untuk keberadaan kami apapun Tuhan. Dan kami melalui ucapan syukur ini, kami Tuhan menjadi pejuang-pejuang. Kami tidak mau diam di tempat Tuhan. Kami mau bersama Engkau meraih mimpi-mimpi kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Siapapun kami dapat Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan siapapun kami dapat Engkau buat berhasil ya Bapa. Aku percaya Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan. Bagimu segala cara dan segala kedaulatan adalah milik-Mu Tuhan. Sebab itu kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, sumber segalanya. Berkatilah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang datang pada siang ini Tuhan. Baik mereka yang bekerja dibuat berhasil Tuhan. Apa yang mereka kerjakan beri kreativitas baru, beri prestasi-prestasi yang baru. Demikian juga supaya menjadi kesayangan bagi bos-bosnya Tuhan. Bahkan kelak juga bisa menjadi pemimpin perusahaan-perusahaan yang wira swasta yang buka usaha sendiri. Tuhan berkati dengan kreativitas yang lebih lagi. Berkati setiap tangan-tangan yang diperbuat oleh tangannya berhasil ya Bapa. Demikian juga yang sekolah, yang kuliah Tuhan. Diberkati dengan kecerdasan, dengan kemauan untuk rajin belajar dan meraih mimpi Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kami semua yang hadir saat ini ya Bapak. Kami mengucap syukur. Mari kita naikkan kedua tangan kita. Tuhan kiranya memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan yang menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera, kasih sayang, sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan Yesus memberkati teman-teman dan sampai ketemu lagi di kebaktian onsite minggu depan. Dan